Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanto, MPM 1940102001. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang rangkuman dari mata kuliah ekotoksikologi. Jadi toksikologi itu adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia serta efek-efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang racun kimia dan fisik yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Ekotoksikologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang racun kimia dan fisik pada makhluk hidup, khususnya populasi, komunitas, serta ekosistem, termasuk juga di dalamnya agen dan interaksi yang terjadi dengan lingkungan. Nah, di dalam suatu perairan, bahan toksiknya itu berupa senyawa kimia organik dan senyawa kimia anorganik. Efek yang ditimbulkan dari toksik di dalam tubuh tergantung pada satu, reaksi energi, dua, reaksi idiosinkrasi, tiga, toksitas cepat dan lambat, serta keempat, toksitas setempat dan sistemik. Nah, faktor-faktor utama yang mempengaruhi toksitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, jalur masuknya ke dalam tubuh, dan yang kedua, jangka waktu dan frekuensi pemaparan. Distribusi dan ekskresi toksikan. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan adalah hati dan ginjal, serta lemak dan tulang. Sedangkan ekskresi toksikan sendiri bisa melalui ekskresi urin, ekskresi empedu, dan rute ekskresi lainnya seperti melalui paru-paru, saluran pencernaan, cairan cerebrospinal, air susu, keringat, dan air liur. Transformasi bahan toksik. Transformasi atau perpindahan bahan toksik di lingkungan yang terjadi secara fisik antara lain dapat melalui proses perpindahan meteorologik, pengambilan biologik, penyerapan, volatilisasi, aliran, pencucian, dan jatuhan. Transformasi kimia dapat melalui proses fotolisis, oksidasi, hidrolisis, dan reduksi, sedangkan transformasi biologik berlangsung melalui proses biotransformasi. Media binary transport berupa udara, air, tanah, makanan, organisme, dan rantai makanan, serta lain-lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses perpindahan. Yang pertama, faktor meteorologis yang mempunyai peranan yang penting dalam menentukan kualitas udara di suatu daerah. Faktor ini meliputi kecepatan dan arah angin, kelembapan, suhu udara, tekanan udara, dan aspek tinggi permukaan. Yang kedua, difusi. Difusi ini merupakan proses penyebaran zat pencemar di udara. Proses difusi toksikan di udara terbagi menjadi dua. Yang pertama, difusi molekuler, dan yang kedua, difusi turbulensi. Yang ketiga, dispersi. Proses ini terjadi di atmosfer dan melibatkan tiga mekanisme utama, yaitu pertama, gerakan global, yang kedua, fluktuasi turbulensi, dan difusi toksikan terhadap lingkungan sekitar akibat perbedaan konsentrasi. Yang keempat, presipitasi atau jatuhan. Presipitasi ini merupakan peristiwa di mana terjadinya proses di atmosfer seperti hujan ataupun salju, serta lapisan kabut, turbulensi, dan karakteristik permukaan merupakan faktor utama dari pembersihan atmosfer, sehingga zat dari pencemar ini dapat terendapkan. Proses pembersihan atau penghilangan zat pencemar ini terjadi melalui dua mekanisme, yaitu rain out dan wash out. Proses interaksi zat toksik di air. Yang pertama melalui penyerapan, yang kedua penguapan, yang ketiga difusi, dan yang keempat terbawa oleh massa air. Transportasi toksikan. Exposure transportation adalah suatu kerja toksik yang pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologik yang sangat rumit dan kompleks.
Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetik, dan fase toksodinamik. Fase eksposisi. Nah, pada fase ini terjadi kontak, pejaan atau pemaparan organisme oleh toksikan, dapat melalui pertama, kulit, yang kedua saluran pernafasan atau inhalasi, yang ketiga saluran cerna atau oral, yang keempat injeksi atau penyampaian xenobiotika langsung ke dalam tubuh organisme. Yang kedua, fase toksokinetik. Proses pada fase ini dibagi menjadi 2, yang pertama invasi, yang kedua efesi. Nah, invasi sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama absorpsi, yang kedua distribusi, yang kedua transport, yang ketiga distribusi. Absorpsi sendiri adalah proses pengambilan xenobiotika dari permukaan tubuh. Di sini termasuk juga mukosa saluran cerna atau dari tempat-tempat tertentu dalam organ dalaman ke aliran darah atau seluruh pembuluh limfa. Sedangkan transport dan distribusi adalah konveksi atau transport xenobiotika bersama peredaran darah atau difusi xenobiotika di dalam sel atau jaringan. Sedangkan efesi atau yang juga dikenal dengan eliminasi adalah semua proses yang dapat menyebabkan penurunan kadar xenobiotika dalam sistem biologi atau tubuh organisme. Proses ini dikenal juga dengan reaksi biotransformasi dan ekskresi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay classic.